Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanisal Kadri dengan NIM S1S12201. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari data mining saya, di mana tugas data mining saya adalah prediksi harga cabai merah keriting di Sulawesi Tenggara menggunakan metode ARIMA. Oke, sebelumnya di sini saya mengerjakannya di Kaggle dan kita bakal buka Kaggle. Oke, di sini pekerjaan aku. Oke, kita masuk ke ini prediksi harga cabai merah keriting di Sulawesi Tenggara. Yap, aduh, nih. Nah, kalau teman-teman pengen lihat codingan saya itu ada di sini. Nah, teman-teman masih loading ya, gara jaringan. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ya, Pak. Oke. Nah, teman-teman di sini saya menggunakan data dari ini apa yang namanya harga komoditas, harga cabai, panel. Nah, panel harga badan pangan .co.id yang ini ya teman-teman. Oke, di sini kalau teman-teman pengen lihat kerjaan saya itu ada di Kaggle. Nama saya Muhammad Faris Okadri. Nah, di sini saya pakai data itu ada 500 data. Nah, di sini dimulai dari tanggal 8 Agustus 2022 sampai 15 Agustus 2023. Nah, di sini kalau kita lihat itu ketika kita menggunakan ARIMA adalah kita melihat apakah data kita itu stasioner atau tidak. Nah, kalau dilihat dari sini itu data kita adalah non stasioner. Karena kenapa? Karena nilainya dari nilai P value itu dikatakan stasioner apabila tingkat signifikannya itu di bawah 0,05. Jadi karena nilainya kita itu 0,5 bukan 0,05 sehingga ini dia bersifat non stasioner. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan stasionernya untuk mendapatkan nilai p value yang di bawah 0,005. Oke, di sini ada beberapa perhitungan teman-teman. Di sini tuh ada beberapa ya. Ini adalah perbedaan melakukan perbedaan tingkat pertama dan tingkat kedua gunanya sebenarnya untuk melihat apakah data kita itu stasioner atau tidak. Nanti kita mengubah agar data kita itu stasioner, maaf. Nah, di sini ada beberapa hasil ya. Yang ini hasilnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini P value-nya 3,3, 8,5 ini bukan ya, ini 0,000 sekian karena kalau kita lihat di sini itu ada E ini. Nah, kalau kalau dikonversikan itu sebenarnya nilainya itu 0,000 sekian. Nah, berarti untuk P value untuk perbedaan tingkat itu berarti data kita sudah stasioner dan juga perbedaan tingkat kedua pun data kita stasioner gitu. Sekarang kita melihat bahwa P1 itu bisa jadikan jadi perbedaan tingkat pertama itu kita jadikan P partisial apa ya namanya, lupa apa namanya ini, PACF ya namanya, partisial apa lah itunya gitu. Nah, di sini kita jadikan P, di mana kalau D itu adalah diferensi atau uh, perubahannya. Nah, tingkat P, oh yang PAC ini kita dapat dari ini lag ini tuh lag ya guys ya, teman-teman, ini lag. Jadi kayak ini satu 2 3, jadi kayak ada perbedaan tingkat yang sangat semakin signifikan itu apa ya, semakin jatuh antara garis yang warna biru-biru ini itu, garis ini yang biru-biru ini yang kayak ada bayangan-bayangan itu yang kayak background. Nah, itu sebenarnya menandakan bahwa ternyata pemilihan untuk D itu dia dari situ. Begitu juga dengan pemilihan untuk key-nya dari ini juga mirip-mirip. Oke, di sini udah kita dapat PACF-nya. Lalu sebenarnya paling penting adalah kita melihat model arimanya. Karena tadi kita harus menentukan bahwa sekarang kita memiliki Q2 dengan P1 atau D itu 1 atau D2. Karena kan kalau perbedaan tingkat pertama tingkat kedua itu untuk mendapatkan nilai stasioner itu untuk melihat P value-nya. Nah, itu penentuannya untuk mendapatkan nilai D sebenarnya. Nah, sebenarnya kita lihat PAC-nya ya, apa namanya, AIC dan BIC-nya. Oke, mungkin
kalau misalnya teman-teman lihat di sini model Arima ini, kalau kita lihat Sarimax-nya ini atau info-infonya, dia tuh teman-teman harus melihat nilai AIC dan BIC-nya. Nah, seperti itu. Intinya seperti ini. Nanti kita bakal bahas di PPT yang saya buat. Nah, plot aktualnya, nah ini seperti ini. Oke, nanti teman-teman kalau pengen lihat hasil lainnya, bisa kita apa? Bisa kita lakukan namanya, kita lihat hasilnya di sini. Oke, kita langsung sini. Jadi PPT saya, ini PPT-nya jalannya di mana ya? Cara jalankannya. Saya langsung baca aja sini ya. Di sini kita punya di slide pertama adalah judul saya, yaitu peramalan harga cabai merah keriting di Sulawesi Tenggara menggunakan auto regressive integrated moving average. Nah, di sini kalau kita lihat, mengapa kita perlu untuk melakukan peramalan terhadap harga cabai merah keriting di Sulawesi Tenggara? Karena, nah di sini kita baca, data yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization atau VAQ, VAO maaf, adalah atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia dari Persatuan Bangsa-Bangsa PBB yang diterbitkan oleh The Agriculture News masyarakat bahwa Indonesia berada di posisi keempat sebagai produsen terbesar cabai di dunia pada tahun 2019. Produksi total mencapai 2,5 juta ton. 2,5 ya, 2,5 juta ton. Aduh mana sih? 2,5 juta ton dengan 3 variasi utama yaitu yakni cabai rawit, cabai keriting, dan juga cabai besar. Nah, di sini dalam beberapa tahun terakhir, fluktuasi harga cabai merah keriting itu menjadi perhatian utama bagi para pelaku industri pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan peramalan yang dapat memberikan pandangan terkait dengan harga cabai merah keriting di masa depan. Arima menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, Arima itu sebenarnya teman-teman untuk melakukan prediksi secara time series, dan biasanya kalau time series itu dia jangka waktunya ya ndak jangka waktu panjang ya, kayak cuma mungkin berbulan-bulan. Nah, pada kali ini tuh saya membuat aplikasi, nanti saya perlihatkan itu sekitar 3 bulan lah ya, saya ambil 1 bulan ya digunakan. Nah, di sini kita gunakan metode tentu dalam metode A5, di mana pengumpulan data dilakukan oleh untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Terus kita ada juga pengidentifikasian kestasioneran data, terus ada pemodelan arimanya. Nah, pemodelan arima itu tapi kayak tadi, PAC-nya, ACF-nya, dan juga diferensiasinya atau perbedaan tingkatnya. Lalu ada perbandingan nilai AIC dan BIC. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat bahwa model ARIMA yang teman-teman bandingkan, misalnya model ARIMA 111, 112, atau dan lain-lain hal, teman-teman harus melihat nilai AIC BIC-nya. Kalau misalnya AIC-nya BIC-nya lebih kecil, nah itu yang lebih bagus. Nah, tapi kalau misalnya model 1 IC-nya rendah, tapi di model 2 BIC-nya yang rendah, nah itu teman-teman bisa memilih saja gitu. Nah, terus ada pembagian data uji dan data latih, di mana pembagian data uji dan data saya itu saya menggunakan 80% untuk data latih dan data uji itu 20%. Atau kalau dibagi dari total 500 data itu, sekitar 400 data untuk data latihnya dan 100 data untuk data ujinya. Nah, diagnosis pada model ARIMA bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik model tersebut memenuhi asumsi dari seberapa baik hasil peramalan dapat diandalkan. Sedangkan, oh ya, nanti kita bakal juga ada namanya MAPE. MAPE itu adalah untuk menghitung error dari prediksi yang kita lakukan. Oke, kita masuk saja di hasil dalam pembahasan ya. Ini deskripsi data model ARIMA, oke udah ya. Di menentukan nilai ARIMA ini udah saya bahas juga, membangun model ARIMA udah. Hasil grafik detektif, oke. Nah, ini langsung saja sini. Ini adalah harga yang saya gunakan, di mana tadi dari tanggal 3 Agustus 2022 sampai 15 Desember 2023. Nah, ini grafik diferensiasi pertama, ini kedua. Nah, ini tabel data latihnya, dan tabel data latih diambil yang saya katakan tadi, data latih itu dibagi 80-20 ya, data latihnya 80, data ujinya 20, seperti itu. Oke, di sini, oh ya, ini adalah grafiknya, salah ya teman-teman. Ini salah grafiknya.
data latihnya itu harusnya berkisar 400 sampai sini, dan data webnya seperti ini. Ini yang lama saya belum ubah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat nilai AIC dan BIC-nya, dan kita seperti ini teman-teman bisa memilih yang mana yang akan digunakan. Nah, pada kali ini saya melihat bahwa yang paling kecil adalah AIC BIC dari ARIMA 111, maka dari itu saya menggunakan model ARIMA seperti itu. Nah, ini grafik diagnostiknya bahwa ternyata dia linear ya. Dia kayak kalau teman-teman mengerti mengenai regresi linear, nah seperti ini. Dia ini stasioner, bagus artinya. Oke, kita lanjut. Ini ya, ini data aktual yang ada pada uh, panel harga yang saya ambil, dan ini hasil prediksi saya. Nah, warna merah ini adalah prediksinya, sementara yang kayak bayangan-bayangan pink ini itu adalah prediksi minimum dan maksimumnya. Di atasnya adalah prediksi maksimum dan di bawahnya adalah prediksi minimumnya. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat hasil harga aslinya itu 76.000 pada tanggal 16 Desember 2022, 2023. Itu ini 2023 ya, teman-teman. Harga aslinya itu 76.260, sementara harga prediksinya adalah 75.496. Nah, itu kayak perbedaannya, karena tingkat MAPE pada penelitianku ini berkisar berapa ya? Coba kita lihat dulu. MAPE tadi mana sih? Untuk MAPE sendiri, HP-nya sendiri itu mana? Aduh, nah HP-nya itu 17,97. Nah, ini sebenarnya sudah cukup baik ya, karena kalau di bawah 20 untuk model Arima itu sedang, sementara kalau yang di bawah yang kayak 50 ke bawah itu ya udah buruk banget. Tapi kalau ini masih sekitar 80-an lah, masih bagus lah ya. Dan itu prediksi errornya seperti itu. Ini kayak ini 69, ini 75, nah seperti itu. Kayak prediksi errornya seperti itu ya. Oke, kesimpulan, ya udah sih, terima kasih. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian aplikasi yang saya buat. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dengan framework 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 Flex. Ya, oke, seperti itu. Maaf ya kalau terbelit-belit. Oke, di sini kita aktifkan dulu virtual environment saya. Oke, di sini kita ketikkan virtual environment script, kita aktifkan. Oke, setelah itu kita menyalakan aplikasi kita Python. Nama aplikasi itu adalah aplikasi.py. Oke, kita seperti ini. Oke, ini kita sudah punya IP-nya. Kita buka ke browser. So, kita buka di ini aja, Microsoft Edge. Nah, boom, kita buka. Oke, ini adalah tampilannya. Selamat datang di Vanet Prediksi. Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke, kita masuk ke, nah ini adalah tampilannya. Ada beberapa kategori. Ya, ini kategori bahan pokok dan karbohidrat. Ada kacang-kacang yang sumber dari protein, ada sayur dan bumbu dapur, ada daging dan protein hewani dan ikan juga. Ada produk olahan dan konsumsi lainnya. Nah, jadi kalau ini adalah yang saya gunakan ya. Saya ada beberapa kali lagi, beberapa hari ini sedang menyelesaikan ini, dan kebetulan saya memasukkan apa yang dikerjakan, yaitu pada ini. Nah, ini saya masukkan, ketika saya masukkan ke sayuran dan beberapa, dia bakal seperti ini. Nah, karena tadi yang kita prediksi adalah cabai merah keriting, ini dia. Yang ini belum bisa ditekan ya guys, karena saya belum lakukan prediksi. Sementara ini udah bakal hasil seperti ini. Tadi sih kita masukkan misalnya 10 ya. Kita prediksi, maka hasilnya seperti yang tadi yang ada saya ramalkan. Seperti ini, bisa di-download juga, download CSV-nya. Nah, ini hasil prediksinya. Oke, kita kembali ke subkategori. Mungkin India mungkin 18 apa ya, 18% lah ya intinya, tingkat errornya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat yang ini yang saya kerjakan, misalnya kacang. Nah, ini kacang biji impor, ini adalah biji impor, biji kering impor itu bisa ya. Oke, ini kayaknya belum masuk, saya ubah dulu.
kacang. Aduh, mana sih ini kan HTML kacang, ini artinya kedelai. Kita kontrol F bahwa kedelai. Ini kedelai biji kering. Oke, kita kontrol S, stop, kita masuk ke sini. Oke, kita coba. Boom. Oke, dia ada. Tanggal mulainya itu bisa diinputnya dia berdasarkan hasil data terakhir misalnya. Tanggal saya tuh kalau yang ini dia sampai tanggal 16 Desember 2023. So dia bakal memprediksi dari tanggal 17. Seperti ini dia nggak bisa, cuma bisa di rate yang kita buat misalnya 10 lagi atau ini batasnya 30 ya. Kalau 31 dia nggak masuk. Kalau 30 boleh kayak gini. Nah, kita prediksi sekarang harganya itu ini dia harganya, harga prediksinya. Oh ya, untuk prediksi ini dia mapenya itu 2%, jadi sekitar 98% akuratnya dalam prediksi harga kedelai biji kering. Oke, lanjut saja kita kembali. Di sini lagi saya ada memprediksi ini beras premium. Ini ada beras premium, ada terigu kemasan, jagung TK peternak, tepung terigu, cora, beras medium, beras SPHP. Nah, saya baru memprediksi beras premium, dimana di sini kalau kita buka ini kita masukkan lagi misalnya 10, kita coba. Dia bakal keluar seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat hasilnya, kita coba buka di sini. Agak sini. Kita buka ke ya ini sini. Jangan ini ya, kita buka dulu WA saya. Enggak, cukup segini aja sih. Kita coba buka 2003 ya, tanggal bulan 12 sih. Bulan 12 ini, terus tanggal 17 tadi sampai 27 periode. Kita tampilkan ini kalau dia masuknya ke rata-rata sih harusnya. Nah, di sini dia sebenarnya lebih ke rata-rata kalau yang ini ya. Ada sebenarnya tapi harus buka WA nggak apa-apa. Masih Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Ini 14.300. Nah, sini kalau kita lihat ya rata-ratanya ya. Kalau dirata-ratakan juga dari hasil saya ya 13.000 berapa tadi tuh? Sulawesi Tenggara 14 ribuan ya, 14.300 seperti ini. Rata-ratakan 14.300an juga gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau ada sih sebenarnya yang tabelnya tapi harus buka WA. Oke, mungkin itu saja aplikasi dari saya. Oh iya, mungkin ini masih banyak lagi sebenarnya saya mau prediksi hanya belum sempat ya. Ada kacang, ini kacang udah, ini belum, ini kayak ada protein, ini belum saya ubah, saya prediksi.
Misalnya juga ada ini apa namanya, ikan olahan, olahan dia ada ini minyak goreng kalau konsumsi seperti itu. Terus ini juga ada ikan sih, nah, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng gitu seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman,